Shalom permisa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan pelajaran sekolah sahabat kita, mari kita sama-sama mengundang Roh Kudus dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat kasih-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan pelajaran sekolah sahabat kami. Biarlah Engkau memberikan hikmat bagi kami sehingga kami dapat mengerti dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Kau berkati para permisa yang ada di rumah dan juga yang mungkin dalam perjalanan pulang. Biarlah Engkau boleh memberikan berkat sehingga mereka dapat mengerti apa yang telah didengarkan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, Kamis tanggal 5 Desember 2024. Dengan judul Kitab Suci dan Kebenaran. Di sepanjang Injil, Kitab Suci memainkan suatu peran yang penting dalam memberitahukan kepada kita tentang Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan juga hidup. Di sepanjang Injil, seperti halnya di seluruh Kitab Suci, Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, Kitab Suci memainkan suatu peran yang penting dan ini menjadi kunci dalam mengungkapkan kebenaran. Hal ini terutama berlaku dalam hal-hal pengajaran kita tentang siapa Yesus dan apa yang Dia lakukan. Kita lihat dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40. Dan firman-Nya tidak menetapkan di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang mengutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Apakah yang Yesus katakan di sini tentang kitab suci? Yesus dan murid-muridnya berulang kali merujuk kepada kitab suci untuk membuktikan bahwa Dia sebagai Mesias. Kristus berkata, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jika kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 46 dan 47. Lukas 24 ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Mengapa penting bagi Yesus untuk pertama-tama? Inilah yang merujuk kepada kitab suci untuk menyatakan pentingnya pelayanannya. Di tempat lain sambil mengutip dari kitab Keluaran, Kristus juga berkata, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Matius 22 ayat yang ke-31. Zakaria mengacu pada janji-janji Allah bahwa seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut-mulut nabinya yang kudus dalam Lukas 1 ayat yang ke-70. Bahkan dalam khotbahnya pada hari Pentakosta, Petrus berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-16. Kitab suci bukanlah buku pelajaran tentang ilmu pengetahuan. Kitab suci juga tidak menjelaskan bagaimana cara membelah atom atau melakukan operasi otak. Namun kitab suci menjelaskan sesuatu yang jauh lebih penting. Kitab suci juga memberikan konteks yang membuat alam semesta kita memiliki makna. Lalu kitab suci adalah kunci yang membuka pintu, cahaya yang memungkinkan kita untuk melihat
Tapi tanpa itu kita akan berada dalam kegelapan tentang keberadaan Tuhan. Perannya di dalam alam semesta, asal-usul kita sendiri, makna kehidupan, dan juga masa depan. Kebenaran apakah yang diajarkan dalam kitab suci? Yang tidak dapat diajarkan oleh ilmu pengetahuan, bahkan secara teori sekalipun, melalui pelajaran ini, melalui pekabaran ini, melalui apa yang sudah kita pelajari, biarlah itu menjadi berkat bagi kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat kita. Melalui firman-Nya, melalui kitab suci, kita boleh percaya akan janji-janji Allah. Kita boleh belajar akan firman-firman Tuhan yang boleh kita rasakan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Pada hari ini kami sudah mempelajari pelajaran akan firman-Mu. Biarlah Engkau boleh memberkati setiap pelajaran yang kami dengar. Boleh kami tanam dalam hati kami dan pikiran kami. Sehingga boleh kami libatkan orang-orang di sekitar untuk dapat memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Kau berkati permisa yang ada di rumah, yang sudah mendengarkan pelajaran pada hari ini. Biarlah Kau berkati setiap kesehatan. Kau berikan berkat bagi mereka dalam pekerjaan. Kau berikan berkat dalam setiap kegiatan, baik itu dalam perkuliahan ataupun dalam masa sekolah. Biarlah Kau berkati setiap apa yang dilakukan dan direncanakan. Itu boleh menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Banyak dosa yang kami perbuat, tetapi kami yakin kami manusia berdosa. Tuhan selalu maafkan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus. Amin.